Ya, dengan konfirmasi kematian pimpinan tertinggi Iran, Khamenei kemarin tidak hanya mengagetkan masyarakat Iran, tapi juga warga dunia. Apakah dengan kematian Khamenei ini nantinya akan membuat eskalasi perang antara Iran dan juga Israel ini semakin meluas, atau justru ada cara lain agar perang ini tidak terjadi semakin luas di wilayah Teluk? Kita akan bergabung dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada Mas Anan Nurdin yang nanti akan menerjemah apa informasi yang disajikan Al Jazeera pada pagi hari ini. Selamat pagi Mas Anan. Assalamualaikum Mas Anan. Kemudian juga ada Mas Faisal Asegaf, analis Timur Tengah. Selamat pagi. Assalamualaikum Mas Faisal. Waalaikumsalam. Sehat ya Bapak ya? Sehat. Alhamdulillah. Kita akan pemantau dulu bagaimana kondisi terkini dan informasi apa yang disajikan oleh Al Jazeera. Boleh Mas Anan membantu untuk mengupdate informasi terbaru seperti apa? Iya, di Al Jazeera sekarang sedang menampilkan beberapa lokasi yang memang menjadi target dari serangan balasan yang dilakukan oleh Iran. Laporan terbaru ini dari posisi di Libanon yang memperhatikan apa yang terjadi di Libanon, bahwa Libanon sendiri memperhatikan atau melihat sebagai pemerintahan bahwa keputusan-keputusan yang dilakukan oleh pemerintah juga melihat bahwa Libanon bisa saja terdampak oleh serangan balasan yang dilakukan oleh Iran karena posisinya yang sangat bersebelahan dengan Israel. Dalam kondisi seperti ini maka pemerintahan Libanon juga mempersiapkan beberapa kondisi yang memang dianggap strategis untuk mengantisipasi kejadian yang lebih buruk, terutama setelah presiden atau pimpinan tertinggi Iran menjadi salah satu korban dalam serangan paling awal yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Israel pada tanggal 28 Februari. Bahwa dikatakan juga bahwa yang akan dilakukan juga oleh Iran atau oleh Israel, mereka juga akan melakukan serangan yang terus-menerus kepada Iran. Ini yang menjadi perhatian khusus dari pemerintahan Libanon dalam akhir ini untuk mengantisipasi keadaan yang lebih buruk ke depannya. Kemudian Al Jazeera juga melihat di posisi yang lain, yaitu dari kota Ramallah. Kota Ramallah adalah berada di tepi barat. Ini juga menjadi salah satu target di mana rudal Iran sekarang sudah bisa mencapai wilayah atau daerah kota Ramallah di tepi barat, dan dikatakan bahwa beberapa rudal bahkan beberapa waktu yang lalu sekitar 3 rudal sampai di daerah tepi barat, di kota tepi barat. Dikatakan bahwa sirine terus terdengar di kota Ramallah di tepi barat ini, dan akhirnya beberapa perumahan yang baru saja dibangun oleh Israel juga menjadi salah satu target dari rudal yang diluncurkan dari Iran secara langsung. Terutama menurut wartawan Al Jazeera bahwa setelah kematian pemimpin tertinggi Iran Ali Khamenei, bahwa rudal-rudal Iran semakin banyak yang diarahkan kepada Israel. Dikatakan bahwa oleh wartawan Al Jazeera bahwa menurut informasi-informasi akhir ini bahwa bisa dikatakan bahwa hampir semua kota Israel sudah terjangkau oleh rudal-rudal yang disampaikan dari Iran. Terutama di kota Ramallah yang sebelumnya memang tidak terjangkau, tetapi beberapa saat yang lalu sudah terdengar beberapa ledakan di kota Ramallah di tepi barat. Yang menjadi perhatian adalah bahwa di tepi barat itu sendiri banyak banyak warga-warga Palestina yang memang merupakan mayoritas di tepi barat. Bahwa Israel juga akhirnya melakukan atau mengeluarkan peringatan kepada Iran bahwa kalau terus melakukan serangan kepada Israel, maka pemerintahan Israel akan melakukan serangan yang lebih mematikan yang mungkin sebelumnya belum dilihat oleh Iran. Baik, terima kasih Mas Anan. Nanti kita lanjutkan lagi untuk mengupdate situasi di Timur Tengah melalui Al Jazeera. Tapi saya ingin bertanya dulu ke Mas Faisal Asegaf. Mas, sudah diumumkan secara resmi di Iran kematian dari Ayatollah Ali Khamenei. Di sana 40 hari adalah hari berkabung yang ditetapkan. Lalu bagaimana menurut Anda kondisi dan situasi pasca kematian dari pemimpin tertinggi di Iran di sana? Tapi sebelumnya kita juga ingin mengkonfirmasi. Kalau dari kemarin sebenarnya kita masih berpikiran positif bahwa Ali Khamenei ini berada di tempat yang aman, karena kita tahu bahwa Iran selama ini sebenarnya menyatakan kesiapannya dan percaya diri atas serangan dari Israel maupun Amerika Serikat. Tapi pada akhirnya Ali Khamenei diumumkan tewas terbunuh. Sebenarnya Anda melihat kejanggalan apa dalam terbunuhnya pemimpin tertinggi Iran? Ya, ini perang kali ini merupakan pukulan paling telak, paling besar yang dialami Iran, karena di serangan pertama itu bukan hanya Panglima Angkatan Bersenjata yang tewas, yaitu terus juga ada Komandan Garda Revolusi, tapi juga pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei yang tewas. Ini sama persis ketika tahun lalu, tapi waktu itu Khamenei selamat. Jadi waktu itu yang tewas juga Panglima Angkatan Bersenjata dan Komandan Garda Revolusi. Nah, kali ini yang tewas ditambah Ali Khamenei. Ini memang saya juga heran, apakah Iran tidak belajar dengan pengalaman tahun lalu, atau memang seperti kata Mahmud Ahmadinejad dalam sebuah wawancara, bahwa sudah Kementerian Intelijen Iran itu sudah disusupi oleh Mossad. Kita tahu perang tahun lalu Mossad sangat berperan di lapangan karena bisa mengetahui di mana rumah-rumah para jenderal itu sendiri. Karena elit politik maupun militer Iran itu biasanya tinggal di wilayah elit di utara Teheran. Ada di sana. Tapi di sisi lain kematian Ali Khamenei yang tidak mau mengungsi, artinya dia ingin menunjukkan kepada rakyatnya dia bukan pemimpin yang pengecut. Itu sisi positifnya. Tidak seperti Netanyahu ketika serangan pertama dilancarkan ke Iran, dia langsung masuk ke bunker dengan para menteri senior. Sampai sekarang pun ada di bunker. Tapi Khamenei ingin menunjukkan bahwa dia pemimpin yang siap mati syahid, dan itu sudah ini sedikit banyak sebelumnya juga bahkan dengan surat wasiat sedikit banyak ini memberikan sisi positif moral bahwa ada kebanggaan bagi rakyat Iran bahwa pemimpin kami bukan pemimpin yang pengecut. Ketika dia siap melawan agresi Amerika dan Israel, dia pun siap mati paling pertama. Ya, Mas Faisal, kalau kita melihat judul atau tema kita pagi hari ini, Timur Tengah membara nuklir mengancam dunia. Begini, yang menjadi kekhawatiran dunia, apakah nantinya dengan kematian Khamenei akan memicu eskalasi lebih besar, atau justru nanti kan dengan pergantian pemimpin mungkin lebih pragmatis, menerima kekalahan, berdiskusi dengan Amerika Serikat seperti yang dilakukan Venezuela, atau Anda melihat justru nantinya nuklir ataupun rudal-rudal semakin banyak diserang kepada Israel nih? Ya, sejak kematian Khamenei
memang serangan dari awal pertama juga serangan makin gencar. Semua pangkalan militer di 7 negara Arab, Yordania, Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, terus juga di Uni Emirat Arab, Qatar, itu semua menjadi sasaran serangan. Bahkan juga ada hotel, kita tahu, terus juga ada gedung apartemen yang diyakini sebagai tempat kedutaan besar Israel di Uni Emirat Arab, itu juga diserang. Di Dubai juga diserang. Bandara bahkan juga ada diserang. Bandara juga. Nah, ini yang disayangkan, ada bandara sipil seperti Bandara Dubai dengan Bandara Abu Dhabi dan Kuwait pun juga menjadi sasaran serangan. Yang jelas Iran sudah menyatakan mereka tidak mau berhenti, dan saya malah melihat sebaliknya. Ini yang terbaru perkembangannya ketika peluru kendali Iran hipersonik itu menghantam permukiman warga Israel di Yerusalem Barat, itu Beit Shemesh. Itu yang tewas 9 orang, sudah terbaru 9 orang. Terus juga kemarin juga semalam itu juga ketika terjadi ketika Netanyahu sedang rapat di dalam bunker, itu juga Iran melakukan serangan peluru kendali, dan itu menghantam Yerusalem Barat yang diklaim Israel sejak 1967. Who is a smart trader? They're someone that manages their assets wisely. They don't get lost and withdraw. Sejak 1967. Nah, saya kira kalau misal ini eskalasi sudah meluas, Hizbullah semalam juga sudah menembakkan peluru kendalinya, karena Hizbullah itu adalah milisi yang proksinya Iran yang dibantu pendiriannya ya. Jadi memang eskalasi meluas, dan saya melihat malah Trump ini seperti ketakutan. Berkali-kali Trump terakhir dia ngomong, ayo rakyat Iran segera turun ke jalan, tumbangkan rezim ini. Karena Trump tahu pilihannya cuma dua untuk menumbangkan rezim mulai di Iran. Pertama, menggerakkan rakyat Iran untuk demo besar-besaran, people power, tapi itu tidak terjadi. Pengalaman bulan lalu pun juga sama, rezim demonstran anti rezim di Iran jumlahnya kalah besar dengan rezim pro Iran. Nah, pilihan kedua adalah melakukan invasi. Apakah Amerika Serikat dengan Israel berani menurunkan pasukannya di sana? Sedangkan Israel sendiri berperang di Gaza hanya melawan milisi dukungan Iran, 2 tahun pun tidak menang. Ya, mungkin saya mau ke Mas Anan. Mas Anan, bagaimana Anda menanggapi kemudian kekosongan pemimpinan atau transisi kepemimpinan pasca kematian dari Ali Khamenei di sana? Lalu kira-kira respons dari pemimpin yang baru ini akan seperti apa terhadap serangan Amerika Serikat dan Israel ini? Apakah nanti akan lebih dekat mendeklarasikan diri menjadi negara nuklir begitu? Ya, sebetulnya negara Iran itu beda dengan Irak ketika Saddam Hussein mampu ditumbangkan dengan sangat mudah. Rakyat diatur oleh Amerika Serikat dan akhirnya mereka melupakan Saddam Hussein. Kalau ini banyak yang pro ya. Ini masalahnya negara ideologis yang merupakan agama sudah menjadi. Jadi Ali Khamenei ini bukan pemimpin tertinggi saja, tapi pemimpin ideologis. Ini yang agak berbeda dengan Irak. Jadi seperti kata Mas Faisal tadi, walaupun misalnya rakyat disuruh berdemo, tidak akan berdemo. Mereka keluar malah pro kepada pimpinan mereka. Karena ini bukan lambang negara, tapi juga lambang ideologis. Nah, untuk penggantinya memang sejak 2 tahun yang lalu sebetulnya itu sudah disiapkan. Ada 4 nama yang sudah disiapkan, tetapi yang paling muncul ke atas dan pengaruhnya di Iran cukup kuat, yaitu putra kedua dari Ali Khamenei, yaitu yang terkenal dengan namanya itu Mujtaba Khamenei. Ini adalah anak kedua daripada Ali Khamenei. Ini memang sudah dikader, punya pengaruh yang sangat kuat di Dewan Revolusi, di Garda Revolusi sangat kuat juga, di intelijen juga sangat kuat juga. Sebetulnya beliau selama ini lebih banyak dikader selama 2 tahun terakhir disiapkan, dan sudah banyak terlibat di pemerintahan, tapi lebih di balik layar. Nah, maka kemungkinan yang akan melanjutkannya adalah Mujtaba Khamenei ini yang sudah dipilih, walaupun ada beberapa nama-nama lainnya misalnya kayak Ali Reza Arafi, tapi itu tidak terkenal gitu ya, kurang begitu mendapat dukungan. Tapi kalau Mujtaba baik dari rakyat dan juga dari Dewan Pakar ya, yang 88 orang itu, mereka juga sangat setuju untuk mengangkat Mujtaba Khamenei untuk menjadi pengganti pimpinan tertinggi Iran. Jadi sebagai negara yang berdasar kepada ideologi tertentu, yaitu Syiah dalam hal ini, memang akan sangat berbeda dengan negara demokratis. Ketika pimpinannya hilang, maka mungkin akan dengan mudah berubah haluan. Karena ini negara ideologis, maka mereka akan menjalankan konstitusi yang sudah mereka dirikan sejak Revolusi Islam Iran. Jadi dengan sangat mudah kader-kader itu akan datang dengan sendirinya. Dan itu sudah disiapkan memang sejak 2 tahun yang lalu, yaitu Mujtaba Khamenei tersebut. Oke, Mas Faisal, berarti tadi kurang lebih sama ya, dalam arti Iran ini nantinya juga akan tetap menjalankan prinsip yang dijalankan oleh Khamenei, walaupun nanti kepemimpinannya berubah begitu. Siapapun yang nanti memimpin juga tetap akan menjalankan hal yang serupa begitu. Anda melihatnya, apakah nantinya kalau kita sebutlah ini perang, sebenarnya perang akibat provokasi Israel begitu ya, dengan strategi yang dijalankan Netanyahu, menginginkan mungkin negara-negara Teluk ini juga akhirnya terpancing ikut dalam perang tersebut, sehingga mungkin agenda besar Israel Raya ini dapat tercapai. Tapi Anda melihat strategi apa yang nantinya bisa dijalankan oleh Iran sehingga cita-cita dari Israel tidak akan tercapai di sana? Ya, yang pertama Iran memang harus membalas serangan yang Sabtu kemarin. Karena ya itu tadi, karena mereka sudah kena pukulan telak, itu adalah aib besar. Pertama mereka harus membalas, dan mereka sudah buktikan itu. Itu sekarang semua negara di Arab Teluk itu sekarang seperti lumpuh ekonominya. Bandara ditutup, terus warga suruh diam di rumah, semuanya ditutup. Nah, ini kenapa dia harus membalas seperti itu? Karena elit-elit Iran, kepemimpinan Iran harus menjaga kredibilitas rezimnya. Masa dalam 2 kali perang, hanya beda setahun, kok langsung tewas? Bahkan belum sampai 24 jam? Nggak sampai 24 jam, serangan pertama langsung tewas. Iran itu kan memalukan untuk sebuah kredibilitas rezim. Makanya Iran harus membalas dengan sangat dahsyat. Itu pun sudah dilakukan. Yang kedua, Iran harus menjaga moral dari pasukannya. Kalau misalkan pemimpin tertinggi tewas terus tiba-tiba membalasnya tidak begitu dahsyat, itu akan menjadi pertanyaan bagi pasukan. Itu moralnya akan, karena sedikit banyak. Ini kan pemimpin tertinggi ini kan simbol pemersatu, pemimpin paling tinggi di Iran, posisinya sebagai kepala negara, kalau presidennya sebagai kepala pemerintahan, jadi otomatis harus memelihara itu. Ketiga adalah memelihara martabat dan harkat bangsa Iran. Bangsa Iran ini kan dulu Persia pernah menguasai dunia, otomatis kan ini yang harus dijaga marwahnya. Nah, Iran ini adalah sekarang satu-satunya negara berpenduduk mayoritas muslim di dunia yang masih tidak mau tunduk didikte oleh Amerika. Kita bisa bayangkan kalau rezim ini berganti, Palestina yang
bagi saya tesis yang saya tulis 2008 itu negara khayalan, ya itu makin kuat buktinya bahwa tidak akan pernah ada negara Palestina. Kita lihat ketika banyak negara muslim seperti Indonesia, Arab Saudi, Turki tunduk masuk Dewan Perdamaian, yang kata Trump itu untuk kepentingan Palestina sebenarnya bukan, cuma Iran yang tidak mau ikut dalam masuk itu, karena memang Iran anti Zionis. Bagi Iran selama rezim Zionis masih ada, ya mereka akan tetap ada dan tetap mengobarkan perlawanan melalui proksi-proksinya. Mas Anan, bagaimana sih media-media di sana menganalisa adanya kemungkinan skenario terburuk nih jika memang Iran kemudian meningkatkan pengayaan uraniumnya ke level senjata? Ada nggak yang menganalisis terkait kemungkinan itu? Ya kalau kemungkinan ke sana pasti itu kan memang sudah disetting oleh Amerika Serikat. Salah satu propagandanya memang yang paling ditakutkan kan hal tersebut. Walaupun ini juga sampai hari ini kan belum bisa terbukti. Tapi itu sudah menjadi dasar legalitas bagi Amerika untuk melakukan serangan. Kalau pihak-pihak di Timur Tengah hari ini sebetulnya bukan ke permasalahan apakah Iran itu mengayak uranium untuk kepentingan nuklir atau bukan. Tapi permasalahannya adalah yang dirasakan, yang dilihat hari ini oleh media-media di Timur Tengah adalah dampak balasan Iran yang seperti kontradiktif dengan tujuan awal. Seperti apa contohnya, Mas Anan? Contohnya begini, kenapa Iran malah membalas ke pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di negara di Timur Tengah? Kenapa tidak fokus kepada Israel saja begitu? Israel saja misalnya. Kalau Iran misalnya membalasnya itu fokus kepada Israel saja, maka akan mendapatkan dukungan moral dari negara-negara lain. Negara Timur Tengah. Sekarang ketika semuanya dibikin api di tiap negara, justru negara-negara Timur Tengah itu malah menjadi baik rakyatnya ataupun juga pemerintahannya malah mengutuk Iran itu sendiri. Harusnya kan dalam kondisi seperti ini bagaimana Iran itu mendapatkan minimal itu dukungan dari negara tetangga di wilayah di Timur Tengah. Sekarang dengan Qatar Qatar mungkin sudah 2 kali dengan yang perang 12 hari itu gitu kan ya. Qatar, Dubai, terus juga Kuwait, Bahrain semuanya kena dampak itu. Akhirnya otomatis negara ini merasa bagaimanapun pangkalan militer itu walaupun itu adalah Amerika Serikat, tapi itu adalah otoritas kedaulatan negara tersebut. Maka Iran dianggap sudah melakukan pelanggaran. Memang sedikit dilematis bagi Iran kalau tidak melakukan serangan kepada pangkalan militer Amerika Serikat yang di Timur Tengah. Ini juga akan menjadi Tapi tadi dikatakan harus ada pride, harus ada balasan yang dilakukan oleh Iran atas perlakuan kalau menurut saya Israel lebih baik kepada Israel dan kepada kapal kapal induk sebetulnya yang harus dilakukan. Ya karena kalaupun pangkalan ini dihabisi, tapi kalau kapal induknya tidak, maka itu tetap saja bisa melakukan serangan. Nanti kita minta tanggapan dari Mas Faisal Asgaf juga terkait itu, namun kita harus jeda sejenak. Nanti juga kita ada laporan langsung dari Teheran bersama dengan kontributor kita di sana. Saat lagi pemirsa. Selamat pagi Bang Idrus, waktu Jakarta. Boleh diupdate Bang informasi yang beredar saat ini di sana seperti apa setelah kematian Khamenei? Apakah memang serangan-serangan secara masif akan terus dilakukan oleh Iran? Bang Idrus silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi waktu Indonesia. Hari ini pukul 4 waktu Iran. Serangan Israel kepada Iran masih terus kita dengar sampai pukul 11.30 malam lalu. Dan juga seperti yang kita ketahui juga bahwa masyarakat Iran sampai tadi malam pukul 12 atau bahkan sampai pukul 1 masih terus membanjiri jalanan-jalanan di kota-kota Iran, terutama di pusat-pusat kota seperti di Teheran, di Azadi Square. Mereka tetap membanjiri pusat-pusat kota tersebut untuk berkumpul melantunkan doa sembari berduka atas meninggalnya pemimpin mereka. Walaupun di atas langit Teheran kita masih mendengar dentuman-dentuman benturan antara air defense dan juga drone maupun rudal yang dikirim oleh Israel, tapi masyarakat Iran tetap berada di bawah benturan-benturan air defense dan rudal-rudal Israel tanpa ada yang merasa takut. Bahkan tidak ada satupun yang lari ketika Israel masih menyerang Iran pada malam tersebut. Di sini masyarakat Iran antiknya malah menuntut kepada pemerintahan untuk terus membalas serangan-serangan dari rezim Zionis Israel dan juga Amerika yang telah begitu kurang ajarnya istilahnya menyerang Tehran dan juga membunuh pemimpinnya, sehingga masyarakat Iran sendiri yang menuntut pemerintahannya untuk terus melancarkan serangan. Dan per kemarin tanggal 2 Maret di malam hari kita melihat bahwa eskalasi serangan Iran kepada Israel juga terus meningkat. Sepertinya serangan-serangan Iran seperti yang dikabarkan di media-media lokal, eskalasi serangan Iran hari demi hari akan semakin meningkat, seperti apa yang dikatakan oleh salah satu juru bicara elit militer Iran. Mereka mengatakan bahwa peperangan ini baru saja dimulai. Ya, Bang Idrus, apakah di tengah masa berkabung selama 40 hari di sana ada dampak dari serangan yang terus dilakukan oleh Israel ke Iran? Adakah infrastruktur yang mungkin lumpuh di kota Iran dan provinsi-provinsi lainnya? Ya, untuk sementara ini dampak yang paling besar kita lihat dari serangan Israel dan Amerika itu terjadi di kota Teheran ya. Tapi kota Teheran tidak lumpuh sama sekali. Hanya memang di beberapa titik di kota Teheran itu yang terlihat hancur. Akan tetapi masyarakat masih tetap beraktivitas seperti biasa. Walaupun pemerintah telah meliburkan Iran selama 7 hari karena dikatakan sebagai libur nasional dan juga menyampaikan bahwa 40 hari sebagai hari berkabung nasional. Akan tetapi di Teheran tidak menjadi kota hantu ya. Tidak sama sekali masyarakat Teheran mengkosongkan kota Teheran. Bahkan setiap sholat ataupun selepas buka puasa, seperti contohnya kemarin tanggal 2 Maret, selepas buka puasa masyarakat malah memenuhi pusat kota Teheran untuk duduk bareng-bareng. Jadi sampai saat ini tidak ada infrastruktur yang hancur total dan juga tidak ada sama sekali istilahnya kekosongan atau kota-kota yang diserang oleh Israel dan juga Amerika menjadi kota hantu yang kosong, di mana masyarakatnya lari dari kota tersebut. Baik.
Mungkin singkat Bang Idrus, kita penasaran walaupun saat ini masih berkabung 40 hari dan juga mungkin Majelis Ahli Kepemimpinan masih akan memutuskan siapa yang akan menggantikan Khamenei, tapi untuk update terkait penggantian kepemimpinan ini seperti apa di sana? Apakah ada batas waktu, tenggat waktu yang dilakukan nantinya harus segera memilih pemimpin yang baru? Tentu saja pemilihan pemimpin tertinggi Iran yang baru harus segera dilakukan, walaupun saat ini telah ditentukan bahwa Ali Reza Arafi menjadi pengganti sementara yang didukung oleh dua orang, yaitu Masud Pezeshkian dan juga Izai. Tetapi pemilihan pemimpin selanjutnya pasti akan segera terjadi dan juga pasti akan segera dilakukan oleh para ahli, pakar politik dan juga pakar agama Iran. Sementara ini belum ada, malah di media lokal Iran belum ada nama-nama yang keluar ya, bahkan hanya sedikit-sedikit isu bahwa seperti Ali Reza Arafi dan juga Mujtaba Khomeini, bahkan Ali Khomeini yang merupakan cucu dari Imam Khomeini, itu merupakan salah satu kandidat kuat. Tetapi nama-nama ini tidak secara resmi diumumkan oleh pakar ahli yang disebut dengan Majelis Khubregon. Baik, terima kasih Bang Said Idrus Al-Hamid atas informasinya. Selalu jaga keselamatan Anda di sana bersama dengan keluarga. Assalamualaikum. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Kita kembali lanjutkan dialog. Baik, Mas Faisal, tadi mungkin bisa menanggapi apa yang disayangkan oleh Mas Anan nih. Kenapa Iran kemudian tidak fokus menyerang Israel saja, tetapi kemudian menyerang juga pangkalan-pangkalan militer yang berdampak pada kota-kota di mana pangkalan militer itu berada, seperti misalnya di Qatar, Dubai, dan juga Arab Saudi. Ya karena basis-basis militer Amerika Serikat di negara-negara Arab Teluk itu sendiri adalah ya basis untuk juga melakukan serangan, melakukan persiapan, ya otomatis itu menjadi target yang sah dalam perang. Walaupun dia berada di wilayah negara lain, itu Iran itu sebelumnya sudah mengontak bahwa mereka bukan untuk menyerang kepentingan negara tersebut, tapi kepentingan Amerika di negara tersebut, yaitu fasilitas, yaitu tadi pangkalan-pangkalan militer. Dan Iran saya kira berbeda strateginya dengan perang tahun lalu, ketika mereka cuma menyerang Qatar. Kali ini mereka dengan istilahnya Iran ini ingin melumpuhkan kekuatan Amerika di Arab Teluk. Jadi ya mau nggak mau pangkalan militer itu akan selalu diserang. Ya, termasuk Bahrain itu berkali-kali, terus juga Al-Udaid, Qatar juga berkali-kali. Di Kuwait juga terakhir itu beritanya 3 tentara Amerika tewas yang di pangkalan militer Amerika di Kuwait yang diserang. Oke, Mas Anan, kalau berbicara mengenai nantinya mungkin sekutu dari Iran ini, kita tidak berharap eskalasi akan semakin meluas. Tapi kalau ternyata ikut membantu Iran seperti Rusia membantu Iran misalnya begitu, akankah eskalasinya akan semakin meluas justru seharusnya mereka menahan diri atau justru lebih baik mereka juga ikut membantu? Saya pikir Rusia ataupun juga bahkan mungkin Cina ya dalam hal ini akan sangat sulit untuk membantu apa yang terjadi di Iran hari ini, kecuali mungkin bantuannya misalnya dalam batas teknologi atau dalam batas senjata atau mungkin dalam batas data-data intelijen. Tapi kalau secara turun langsung ya kita tahu Rusia juga sekarang sedang berperang sendiri dengan Ukraina. Ya sementara dalam hal ini China juga mempunyai kepentingan yang besar dalam hal ini, yaitu maksudnya ini bukan wilayahnya untuk ikut terjun berperang di situ, kecuali tadi dukungan sebatas kepada analisa intelijen atau kepada teknologi seperti ini yang sudah berjalan, yaitu kerjasama bidang teknologi canggih, yaitu bidang misalnya bidang GPS rudal yang ini dipakai oleh Iran perang hari ini. Sehingga ya saya pikir dalam hal ini maka Iran sebagai negara ideologis tadi yang sangat kuat itu ya pasti akan berjuang berperang melawan Amerika Israel sendirian. Apakah mungkin hanya dibantu oleh proksi-proksi seperti dikatakan Hezbollah, kemudian Houthi dan Hamas? Ya saya pikir untuk kalau untuk Hamas mungkin tidak mungkin. Tidak mungkin ya, Hezbollah dan Houthi ya? Ya Hezbollah dengan Houthi itu sudah pasti mereka memainkan peranannya untuk membantu Iran dalam hal ini. Semua proksi-proksi yang ada di sekitar Timur Tengah udah pasti membantu Iran. Tetapi maksudnya kan kapasitasnya tidak sebesar seperti yang kita bayangkan untuk bisa membantu lebih dalam, lebih kuat. Tetapi saya pikir Iran akan kuat di sini karena mendapat dukungan yang sangat kuat dari rakyatnya. Mereka bersatu seperti tadi bahwa target daripada yang dilakukan oleh Amerika Serikat dengan Israel itu mungkin di pertama adalah menggulingkan rezim. Ya tetapi mungkin salah satu hal yang harus menjadi pertimbangan bahwa tadi rezim ini bukan rezim kekuasaan tapi rezim ideologi yang mungkin agak sulit untuk ditumbangkan. Bagaimana menumbangkan hampir lebih daripada 90% ideologi Syiah yang ada di Iran. Maka itu akan sangat berat, kecuali tadi seperti kata Mas Faisal, apakah akan berani invasi darat gitu masuk ke darat ke sana ke Iran. Ini kan akan menjadi perang yang sangat lama bertahun-tahun, jangan melawan Iran yang sudah mempunyai teknologi dan sifatnya negara gitu ya, bahkan untuk melawan Hamas saja gitu ya tidak berhasil sampai hari ini. Oke, baik, saya mau ke Mas Faisal lagi nih. Kalau tadi ada kaitannya dengan keterlibatan negara-negara lain, taruhlah mereka tidak turut serta dalam perang ini, tapi kan mereka bisa melakukan tekanan-tekanan agar serangan Amerika Serikat dan Israel ini kemudian dihentikan. Kira-kira apakah Iran ini memegang kartu as dengan menutup Selat Hormuz agar negara-negara lain ikut menekan perangan dari Amerika Serikat dan juga Israel? Ya sejauh ini sudah ada wacana bahwa Amerika itu pernah ingin, terakhir itu Trump bilang bahwa pemimpin baru ini ingin berunding. Saya kira itu klaim bohong dari Trump karena kan sekarang ini bola ada di Iran. Iran tidak akan mau berhenti kecuali ya Amerika dengan Israel yang berhenti. Jadi perang ini bisa berhenti hanya dua. Pertama Amerika dengan Israel mau berhenti atau Iran merasa sudah cukup kalau mereka berhenti. Kalau Iran merasa belum cukup, ya mereka akan terus. Karena saya lihat sekarang Amerika dengan Israel ini udah kewalahan. Mereka pertama berkoar-koar bahwa bisa, itu laporan New York Times, mereka hanya 4 hari waktu itu. Serangan intensif ini 4 hari, tujuannya itu tadi mengganti rezim, tapi ternyata ya Iran ini nggak semudah itu. Ya seperti kata Mas Anan, ini juga ideologi 90% Syiah, terus juga ini konsepnya wilayatul faqih di mana pemimpin tertinggi itu ya
orang yang memang sangat dihormati, yang punya kualifikasi yang sangat ketat. Kita tahu di Iran untuk presiden saja syarat minimum pendidikan itu S2. Iya. Itu menunjuk ya karena Iran merasa sebagai bangsa besar, jadi kualifikasi pemimpin pun ya harus tinggi, harus ketat seperti itu. Baik. Ya saya kira ya Iran akan bola sekarang ada di Iran, bahwa Iran akan terus melakukan serangan. Kita tahu di Beit Shemesh tadi seperti saya sebutkan daerah Yerusalem, pemukiman Yahudi itu 9 orang yang tewas 40. Jadi Tel Aviv dan Haifa juga sudah lalu lantak. Sekarang Yerusalem juga Yerusalem Barat yang menjadi yang mereka jadikan sebagai ibu kota Israel itu juga sudah mulai menjadi sasaran serangan. Cuma memang dari awal seperti perang tahun lalu, dari hari pertama serangan militer Israel sudah menerapkan sensor. Jadi ada laporan ABC News itu pun yang disensor. Jadi ketika wartawannya melaporkan, jadi militer Israel seperti perang tahun lalu melarang siapapun wartawan atau warga sipil merekam peluru kendali Iran yang jatuh di fasilitas militer di Israel. Karena kalau itu ketahuan ke publik, otomatis ya itu akan kredibilitas geger gitu ya. dan mentalitas. Kan para serdadu Israel juga sudah trauma, sudah pada stres dan depresi melawan Hamas pun 2 tahun mereka tidak bisa Baik. menang. Apalagi ini kekuatannya jauh lebih besar ketimbang Hamas ataupun Hizbullah. Ya pastinya juga kita akan terus mengupdate bagaimana perkembangan nantinya ya. Terkini kita berharap ya perang ini tidak semakin meluas nantinya dan juga akan ada win-win solution antara kedua belah pihak. Terima kasih banyak Mas Anan, Terima kasih, Mas Anan. Mas Mas Faisal, Faisal terima kasih. sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum.